Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah pengawasan mutu pangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi, HACCP ini merupakan suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang nanti didasarkan pada atas identifikasi titik-titik kritis dalam penanganan di proses produksi. Jadi tujuan dari HACCP ini adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pada pangan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Jadi HACCP ini di beberapa negara bersifat sukarela dan banyak sekali industri pangan yang telah menerapkannya. Di samping karena kesadaran masyarakatnya juga sudah lebih baik, kemudian produsen dan konsumennya juga sadar akan keamanan pangan. Jadi biasanya HACCP ini digunakan apabila kita ingin melakukan ekspor ke negara lain. Biasanya negara pengimpor itu meminta untuk produknya itu telah dilakukan proses HACCP dalam pembuatan produknya. HACCP merupakan suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa hazard, yaitu bahaya, akan timbul pada berbagai titik pada tahap proses produksi suatu produk pangan. Tetapi kita mempunyai pengendaliannya yang dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Jadi HACCP ini merupakan salah satu bentuk manajemen resiko untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan secara preventif yang dianggap bisa memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Kunci utama dari HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk di akhir. Nah, untuk HACCP ini memiliki beberapa keuntungan jika industri pangan ini melakukan proses HACCP. Antara lain itu meningkatkan keamanan pangan pada produk makanan yang dihasilkan, meningkatkan kepuasan konsumen sehingga keluhan konsumen juga akan berkurang, kemudian memperbaiki fungsi pengendalian, mengubah pendekatan pengujian akhir yang bersifat retrospektif kepada pendekatan yang bersifat mencegah atau preventif, dan mengurangi limbah dan kerusakan produk yang tidak lolos penjaminan mutu. Pada umumnya ada 3 langkah utama dalam untuk membuat HACCP, yaitu yang pertama identifikasi penilaian terhadap ancaman kesehatan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, kemudian lalu menentukan critical control point, itu langkah keduanya, dan langkah ketiganya adalah menetapkan pedoman langkah-langkah untuk memonitor dari HACCP. Nah, untuk batasannya dari HACCP, jadi hazard itu merupakan penyebab atau ancaman yang potensial terhadap keselamatan dan keamanan konsumen atau yang dapat mendatangkan kerusakan pada produk. Kemudian analisis merupakan sistem apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisis adanya hazard yang nyata yang berkaitan dengan keselamatan konsumen atau penerima produk. Yang ketiga adalah critical control, merupakan suatu lokasi, tingkat atau proses yang bila tidak dikendalikan dengan baik dapat memberikan ancaman kepada konsumen. Contohnya adalah misalnya bahan mentah atau segar, itu merupakan CCP.
apabila tidak ada tahapan yang dilakukan untuk membebaskan makanan dari mikroba patogen. Jadi kalau kita misalnya menyajikan makanan mentah misalnya, contohnya mungkin sashimi, maka bahan mentah atau segar itu merupakan CCP. Tapi kalau misalnya kalau ada pengolahan lebih lanjut, misalnya kita bikin ayam goreng, berarti ayam mentah ini bukan CCP karena ada proses pemasakan lebih lanjut untuk bisa meminimalisir ancaman kepada konsumen. Kemudian monitoring merupakan suatu verifikasi bahwa proses pengolahan atau cara penanganan ini di setiap CCP atau kontrol pointnya ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Kemudian risiko merupakan suatu kemungkinan bahwa hazard ini akan dirasakan. Nah, ini secara garis besar sistem HACCP itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus identifikasi terhadap ancaman kesehatan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah menentukan CCP atau Critical Control Point atau titik lokasi kritis atau rawan yang perlu kita kendalikan dan diamati. Jadi tidak semua tahapan proses produksi itu harus kita monitoring dan evaluasi, karena tentu saja nanti juga tidak akan efisien. Yang ketiga adalah menetapkan pedoman langkah-langkah untuk memonitor si CCP tadi. Nah, untuk pelaksanaan HACCP ini itu ada 12 tahap dan ada yang kita sebut dengan 7 prinsip HACCP. Nah, tahap pelaksanaan HACCP yang pertama adalah menyusun tim HACCP. Kemudian setelah kita susun timnya, baru yang tahap kedua adalah deskripsikan produk yang akan kita buat. Yang tahap ketiga adalah identifikasi pengguna yang dituju. Kemudian tahap 4, susunlah diagram alirnya. Jadi diagram alir pembuatan produk, mulai dari mungkin bahan bakunya, bagaimanakah cara mengambilnya, kalau memang perlu disimpan dulu cara penyimpanannya seperti apa, sampai ke proses barang itu selesai diproduksi, didistribusikan, dan sampai ke konsumen. Contohnya apabila mungkin yang paling urgent misalnya kalau kita distribusinya ternyata di tempat yang bukan tempat produksinya kita. Jadi misalnya kayak Aero Catering Service, dia harus mendistribusikannya ke tempat lain sehingga di situ pasti ada CCP-nya, suhunya harus seberapa supaya untuk menjamin bahwa produk yang setelah didistribusikan ini keamanan pangannya terjaga. Kemudian yang tahap kelima adalah verifikasi diagram alir. Jadi setelah kita susun, kita lakukan verifikasi diagram alirnya apakah sudah sesuai atau belum. Yang tahap keenam merupakan prinsip HACCP yang pertama, yaitu kita daftarkan semua bahaya potensial, kemudian lakukan analisis bahaya, dan tentukan tindakan pengendalian. Kemudian tahap ketujuh, yang merupakan prinsip kedua dari HACCP adalah tentukan di manakah critical control point-nya atau CCP-nya. Kemudian tahap ke-8, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu prinsip 3. Jadi misalnya CCP-nya ternyata CCP-nya adalah pada proses saya membuat sup ya, pada saat perebusan supnya, karena itu ada ayamnya. Jadi ayamnya mungkin mengandung salmonella. Jadi kita harus rebus dengan suhu sekian. Nah, maka tahap ke-8 ini kita menetapkan misalnya batas kritisnya seberapa. Jadi misalnya harus suhunya 100 selama 30 menit. Nah, kemudian tahap ke-9, prinsip keempat, tetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP-nya. Jadi bagaimanakah yang memantau? Apakah yang memantau tukang masaknya, ataukah setiap berapa hari sekali ada yang mengecek ke situ, itu tentukan juga. Kemudian tahap ke-10, tetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang mungkin terjadi, prinsip 5. Jadi misalnya, tadi kan bikin sup ayam, nah dicek nih, suhunya tidak sesuai ternyata. Kemudian waktunya tidak sesuai, atau setelah dicek ternyata pas matang produknya masih ada bakteri salmonellanya misalnya. Nah, maka gimanakah tindakan koreksinya? Apakah akan dibuang produknya atau mungkin kita bisa panaskan ulang kembali misalnya suhunya 100 selama 15 menit lagi untuk menghilangkan bahaya tadi.
asalkan tidak mengganggu mungkin mulai dari rasa, aroma, dan warnanya seperti itu. Kemudian yang tahap ke-11, prinsip ke-6 merupakan tetapkan prosedur verifikasi, siapakah yang akan memverifikatornya. Kemudian tahap ke-7, tahap 12, prinsip 7 merupakan tahap penyimpanan catatan dan dokumentasi. Jadi misalkan ketika di lapangan ketemu ada masalah foodborne disease, kita bisa ngecek kembali apakah benar proses HACCP ini telah dilakukan dengan baik dan benar, yang kita tahu dari proses catatan dan dokumentasi dari pada saat proses pemantauan dari CCP. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tahap persiapan dan pelaksanaan HACCP. Kita bahas satu persatu. Nanti yang pertama adalah menyusun tim HACCP. Jadi tim ini biasanya akan dipilih oleh pihak manajemen, di mana komitmen pihak manajemen merupakan syarat paling awal yang harus ada untuk mensukseskan penerapan program HACCP. Jadi untuk tahap ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian identifikasi SDM-nya seperti apa. Nah, untuk memformalkan tim, disediakanlah dokumen pembentukan tim. Contohnya ada di sini. Jadi mulai dari lingkup studinya, kemudian komposisi timnya, posisinya apa saja. Nah, pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyusun tim HACCP yang pertama adalah mendefinisikan dan mendokumentasikan kebijakan keamanan pangan. Tahap ini sangat disarankan sehingga nanti pihak manajemen perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap keamanan pangan dan pengembangan sistem HACCP. Kemudian yang kedua, mendefinisikan lingkup rencana HACCP. Jadi lingkup kerja yang direncanakan oleh tim HACCP harus terdefinisi secara baik sebelum memulai studi HACCP. Jadi setiap anggota tim ini diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memberikan masukannya terhadap lingkup kerja tersebut. Jadi tujuan perusahaan memiliki sistem HACCP ini berhubungan dengan semua keseluruhan produk, semua tahapan produksi, dan semua bahaya yang mungkin akan terjadi. Jadi untuk suksesnya suatu tim HACCP ini sangat bergantung pada pengetahuan dan kompetensi anggota-anggota tim terhadap produk, proses, dan potensi bahaya yang diperhatikan. Kemudian pelatihan yang harus dijalani tentang metode ini, kemudian adanya kompetensi pelatihan. Jadi kalau bisa mereka itu dilakukan pelatihan. Nah, biasanya timnya ini terdiri dari bagian produksi, quality control, bagian teknis, dan perawatan. Tapi ada juga yang tim ini juga dilengkapi marketing, kemudian R&D atau penelitian dan pengembangan atau research and development, pembelian, pemesanan atau launching, iklan, undang-undang, dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan atau mungkin institusinya. Nah, sebaiknya tim HACCP ini harus melakukan rapat secara berkala dalam jangka waktu kurang dari 2-3 minggu sekali. Nah, selanjutnya untuk komposisi dari tim HACCP yang biasanya digunakan di beberapa perusahaan yang paling sering itu adalah menggunakan namanya staff quality assurance atau staff quality control, kemudian personel bagian produksinya, kemudian personel bagian teknis atau engineeringnya, kemudian ahli mikrobiologinya. Untuk perusahaan yang kecil, biasanya satu orang dapat mengisi posisi-posisi sesi atas. Jadi misalnya satu orang bisa sebagai QC-nya juga sekaligus sebagai ahli mikrobiologinya. Kemudian untuk timnya sendiri harus ada ketuanya, kemudian ada anggotanya.
Nah, untuk pekerjaannya tadi sudah saya jelaskan, jadi yang mereka itu diperlukan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebijakan keamanan pangan dan mendefinisikan lingkup rencana HACCP. Kemudian untuk tugas-tugas ketuanya seperti apa, terus tugasnya anggota timnya seperti apa, kemudian bagaimanakah daftar formulasi resep dan pengolahan dan persiapan, itu nanti akan silakan dibaca sendiri. Nanti saya berikan modul praktikumnya yang lebih rinci. Selanjutnya adalah mendeskripsikan produk. Jadi tim HACCP harus mengidentifikasi produk yang bertujuan untuk mengetahui lebih rinci mengenai komposisi, komponen, spesifikasi, kemasan, kondisi penyimpanan, ketahanan simpan, distribusi produk, dan sebagainya. Jadi untuk deskripsi produk ini biasanya memuat uraian termasuk komposisinya, struktur fisik atau kimiawinya seperti apa, termasuk juga mungkin AOW atau water activity-nya, pH dan lain sebagainya. Kemudian perlakuan yang diberikan, misalnya pemanasan kah atau pembekuan kah, penggaraman, pengasapan dan lainnya. Kemudian bagaimanakah pengemasannya, kondisi penyimpanannya bagaimana dan daya tahannya berapa lama, serta bagaimanakah metode pendistribusiannya. Jadi kalau berdasarkan dari kodeks itu merupakan standar yang digunakan secara internasional berhubungan dengan keamanan pangan. Itu biasanya kodeks ini jadi dikatakan deskripsi produk itu jika memiliki beberapa uraian. Misalnya yang pertama ada karakteristik umumnya, misalnya komposisi, volumenya, struktur dan seterusnya. Kemudian struktur fisikokimianya, pH-nya, aktivitas airnya, jumlah dan jenis kuratornya, atmosfer dan termodifikasi dan seperti apa. Kemudian bahan pengemasnya terbuat dari apa, cara ngemasnya bagaimana, kemudian kondisi penyimpanannya seperti apa, apakah pelabelannya itu sesuai, kemudian pelabelannya itu ada instruksinya, misalnya dalam pelabelan diketahui misalnya simpan di tempat yang sejuk misalnya. Kemudian jadi dalam pelabelan itu sudah ada instruksi untuk mempertahankan masa produk sesuai dengan yang seharusnya, misalnya dari suhunya, kemudian expirednya kapan, dan cara penggunaannya seperti apa. Yang kelima adalah kondisi distribusi produk pangannya seperti apa, dan terakhir adalah kondisi penggunaan produk pangannya oleh konsumen. Nah, contoh form deskripsi produk ada di sini. Jadi ini salah satu contoh form yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan produk. Jadi pada prakteknya biasanya formulir ini ada yang langsung ke produk jadinya, atau bisa juga formulir dikumpulkan untuk bahan mentahnya dan bahan bakunya serta produk antara atau produk akhirnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh formulir deskripsi produk yang ada di beberapa perusahaan. Ini contoh deskripsi produk minyak goreng. Jadi tidak perlu tadi yang serinci yang tadi, pakai yang simpel ini juga boleh. Tadi sebagai panduan saja, tetapi bila saat nanti untuk praktiknya bisa menggunakan contoh yang simpel sesuai dengan produk yang akan kita lakukan rancangan HACCP-nya. Ini contohnya adalah produk minyak goreng. Mulai dari namanya produknya seperti apa, komposisinya dari apa, kemudian pengemas primernya dari apa, sekundernya dari apa, kemudian pengawatannya bagaimana, ditambahkan BHT atau BHA, kemudian bagaimanakah disimpannya, cara distribusinya seperti apa, kemudian kadaluarsanya kapan, kemudian cara distribusinya seperti apa, cara penyajiannya apa. Jadi ada beberapa informasi basic atau dasar yang harus diberikan ketika kita membuat contoh deskripsi produk. Jadi ada 4 informasi dasar yang harus kita
berikan karena terkait dengan potensi bahaya yang akan kita kendalikan. Yang pertama adalah pengendalian suhu yang benar untuk mencegah timbulnya bakteri yang mempengaruhi umur produk dan persyaratan konsumen. Yang kedua adalah jenis pengemasnya dari apa. Jadi faktor yang penting untuk mengendalikan pertumbuhan dari bakteri, apalagi ketika untuk produk yang jadi, maka bahan pengemas sangat penting. Jadi ada beberapa pengemas yang dapat mencegah bakteri patogen. Misalnya kita menggunakan pengemasan yang hampa udara, sehingga akan mencegah bakteri patogen jenis aerobik. Dan ketiga adalah distribusinya seperti apa, karena diperlukan untuk menginformasikan bahwa pada semua tahap distribusi ini dalam kondisi yang sama. Yang keempat adalah persyaratan konsumennya. Jadi ada beberapa produk yang konsumen ini perlu meminta persyaratan tertentu, karena di Indonesia pun hak-hak konsumen itu dilindungi oleh undang-undang, dan biasanya juga ada badan yang melakukan controlling melalui badan BPOM. Selanjutnya adalah identifikasi tujuan penggunaan produk. Nah, rencana penggunaan produk ini harus didasarkan pada kegunaan yang diharapkan oleh pengguna atau konsumen. Apabila nanti konsumen ini atau pengguna ini akan menggunakan produk tersebut. Jadi mulai dari targetnya harus jelas, terus pemakai akhirnya siapa. Jadi apakah produk ini untuk bayi kah, anak-anak kah, remaja kah? Itu sangat penting kita mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Kalau misalkan kita membuat makanan atau mungkin produk untuk bayi, otomatis kita harus memikirkan bahwa bayi ini harus sensitif, jadi harus yang paling aman, apalagi untuk bumil dan menyusui. Nah, ada 4 tujuan utama dilakukannya identifikasi penggunaan produk. Yang pertama adalah mendaftar atau merinci mulai dari umur simpannya atau umur simpan dari bahan atau produk pangan yang diharapkan. Kemudian petunjuk penggunaan produknya secara normal dan oleh konsumen, kemudian bagaimana kasaran penyajiannya, kemudian penyimpangan yang mungkin masih masuk akal dan dapat diduga, kemudian kelompok dari konsumennya itu siapa, dan serta populasi konsumen yang mungkin sensitif terhadap produk tersebut. Contohnya adalah misalnya orang yang sedang sakit, orang yang lansia, atau memiliki masalah di kekebalan tubuhnya. Yang kedua adalah menentukan konsistensi petunjuk penggunaan dengan kondisi penggunaan yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah memastikan bahwa petunjuk pelabelan produk akhir ini sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jadi selain kita harus belajar tentang tahap-tahapan dari HACCP ini, kalian juga harus belajar tentang pelabelan pada produk akhir. Bagaimanakah sistem pelabelannya? Pelabelan ini ada standarnya, ada dari BPOM atau yang dari internasional menggunakan Codex Alimentarius, itu yang dari internasional. Kalau yang dari Indonesia menggunakan Badan POM. Kemudian dari BPOM itu ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk proses labeling. Jadi tidak boleh misalnya kita klaim produk, kita bilang dia tinggi, misalnya tinggi kalsium, ternyata masih tinggi lemak juga, otomatis kalsium tidak akan terserap dengan baik, maka itu namanya klaim penyesatan iklan produk. Yang keempat adalah jadi jika dipandang perlu, kita juga bisa memberikan usulan mengenai modifikasi petunjuk penggunaan. Jadi usulan mengenai pembuatan produk atau proses yang baru dapat disampaikan untuk menjamin adanya keamanan kepada konsumennya. Jadi selain itu juga mungkin disarankan untuk menguji kejelasan dan kemudahan akses petunjuk penggunaan produk yang dihasilkan. Nah, ini salah satu contoh identifikasi tujuan penggunaan produk. Jadi petunjuk penggunaan produk ini sangat bermanfaat pada saat melakukan kegiatan tahap 6 dan tahap 8 dari prosedur HACCP.
ya, contoh identifikasi penggunaan produk. Nah, langkah yang keempat adalah menyusun diagram alir. Jadi, diagram alir ini merupakan tahapan yang sangat penting dari proses HACCP. Jadi, diagram alir ini harus mencakup semua tahapan dalam proses produksi yang telah ditentukan dalam tahap sebelumnya dari rencana HACCP. Jadi, alur proses ini menyajikan tahapan-tahapan operasi yang saling berkesinambungan. Ini merupakan salah satu contoh diagram alir pembuatan ayam bumbu bakar ya. Jadi pada saat pembuatan diagram alir ini, kalau bisa dibuat yang sangat rinci. Jadi misalnya dari proses penyiapan air, bagaimana penyiapan airnya, kemudian penerimaan bahan bakunya seperti apa. Nah, ini untuk penerimaan bahan baku, ya kalau kita cuma bikin ayam goreng, kalau misalnya kita bikin sup atau capcay, berarti kan bahan bakunya tambah banyak kan. Kemudian penerimaan bumbunya seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada penyimpanan, nah seperti apa nih penyimpanannya, pencuciannya, itu ini disebut dengan tahapan-tahapan di diagram alir. Jadi ini dari tahapan-tahapannya. Nanti dari tahapan ini kita tentukan manakah yang masuk ke CCP. Apakah yang di pencuciannya kah, atau di pemasakan ayamnya kah, atau di servingnya kah. Kita ingin tahu di manakah tahapan-tahapan di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 16 tahapan ini, kira-kira manakah yang masuk ke CCP atau critical control point-nya yang kita perlu untuk melakukan namanya proses monitoring dan serta verifikasi serta evaluasi secara berkala. Nah, tahap kelima dari HACCP adalah verifikasi dari diagram alur di tempat. Jadi, ketika kita menyusun alur proses untuk HACCP ini, maka kita perlu melakukan verifikasi di lapangan untuk melakukan penyelesaian alur proses dengan kondisi di lapangan. Jadi kita bikin alur ada 16 alur tadi, ternyata di lapangannya ternyata bumbunya nggak pakai disimpan, atau ternyata ayamnya disimpan 2 minggu nih. Tadi kita cuma bilang penerimaan langsung dimasak. Nah, kita sesuaikan alur prosesnya seperti apa di lapangannya. Kemudian apabila ada perbedaan, biasanya dilakukan koreksi sampai diperoleh kesepakatan dalam proses. Nah, bila tidak ada koreksi, maka nanti akan langsung lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi untuk pengolahan ini yang akan kita koreksi, biasanya mulai dari proses pengolahannya berdasarkan Good Agricultural Practices atau GAP-nya. Jadi selain kita cross-check ke lapangan, kita harus cross-check juga apakah proses yang dilakukan di lapangan ini sudah sesuai dengan standar-standarnya. Misalnya dari mulai penerimaannya atau pembelian bahannya. Apakah bahan yang kita beli ini untuk proses penanamannya sesuai dengan Good Agricultural Practices. Kita beli bahan baku, ternyata pemasoknya ini tidak sesuai, petaninya ini menggunakan misalnya pestisida berbahaya, maka kita tidak bisa menggunakan bahan baku tersebut dan harus diganti karena tidak sesuai dengan Good Agricultural Practices. Kemudian Good Handling Practices atau GHP. Bagaimanakah penanganan bahan baku tersebut, dipanennya seperti apa, atau misalnya kalau ayam disembelihnya seperti apa, atau jangan-jangan ayamnya udah mati baru dibunuh, disembelih gitu kan, berarti kan Good Handling Practice-nya nggak bagus. Kemudian cek juga Good Manufacturing Practice atau GMP-nya dari setiap prosesnya seperti apa. Kemudian Good Distribution Practices-nya seperti apa, dan Good Catering Practices. Nah, selain itu ada beberapa diagram alir yang harus kita verifikasi di tempat, yaitu dengan cara mengamati prosesnya seperti apa, kita lakukan pengambilan sampel juga, kemudian wawancara mungkin dengan petugasnya di lapangan, dan juga kita melakukan operasi secara rutin atau non-rutin. Jadi contohnya ternyata kalau pas kita mau inspeksi, ternyata wah pegawainya ternyata baru menggunakan pemasok yang benar, tapi kalau kita nggak operasinya suka kita dadakan, wah baru ketahuan ternyata ada yang sayangnya tidak menggunakan
pengadaan yang baik dan benar, misalnya GMP tidak benar atau GMP-nya belum benar, seperti itu. Selanjutnya adalah tahap yang keenam, yaitu analisis bahaya. Nah, untuk analisis bahaya ini yang pertama kita harus mengidentifikasi bahayanya. Ada 3 bahaya yang sering ada, yaitu bahaya dari biologis atau mikrobiologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Kalau yang bahaya biologis itu bisa dari misalnya ulat dan sebagainya, atau mikrobiologinya mungkin ada bakteri atau jamurnya. Kalau dari bahaya kimianya bisa jadi dari cemaran logam beratnya. Kemudian kalau bahaya fisik ini bisa jadi kayak ada pasir, atau misalnya ada cangkang telurnya, atau misalnya ayam ada bulu ayamnya. Kemudian, nah setelah kita identifikasi bahaya, yang tahap kedua adalah kita analisis bahayanya. Nah, analisis bahayanya ini penting dilakukan. Jadi ketika kita melakukan analisis bahaya itu kita harus memperhatikan jadi kemungkinan terjadinya bahaya ini dan tingkat pengaruhnya terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya ada bakteri misalnya jenis Bacillus, wah ternyata bakteri ini nggak masalah kalau di tubuh manusia, berarti nggak masalah dong gitu. Kemudian adanya evaluasi kualitatif serta kuantitatif dari bahaya. Jadi misalnya kalau misalnya ada bakteri E. coli, berarti kita harus melakukan evaluasi secara mikrobiologis. Kemudian ketahanan hidup atau perkembangan bahaya. Kalau misalnya, wah ternyata di telur itu ada Escherichia coli, ada salmonella, ternyata kalau dipanaskan di suhu 70, wah udah mati, berarti bahayanya juga tidak bisa berkembang yang kita bisa menekannya dengan CCP tadi. Kemudian adanya toksin atau mungkin bahan kimia dalam makanan. Jadi misalnya, kalau kita cuci ternyata bahan kimia ini nggak hilang karena dia ada di bahan pangannya, misalnya di kerang yang kita panen di tempat yang ternyata dipanennya di tempat yang pinggir pantai yang banyak di situ banyak pabriknya, jadi tercemar. Atau kok ternyata cuman pestisida di luarnya dicuci pakai air hangat udah hilang, wah berarti itu bahayanya tidak terlalu berat gitu. Kemudian kondisi yang mempunyai tendensi menuju terjadinya bahaya. Jadi ada kondisi-kondisi misalnya ayam nih nggak apa-apa, tapi kalau distribusinya misalnya 4 jam tidak disimpan dengan badan benar, maka ada tendensi menuju terjadinya bahaya pada produk tersebut. Nah, ini yang untuk tahapan yang ketiga pada analisis bahaya adalah analisis resiko. Jadi, analisis resiko ini digunakan untuk melihat peluang kemungkinan suatu bahaya yang terjadi. Nah, itu ada beberapa daftar kategori resiko produk pangan. Ada resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Kalau berdasarkan analisis resiko, silakan bisa dibaca sendiri manakah yang termasuk dalam kategori 1, manakah yang termasuk kategori 2, dan manakah yang masuk dalam kategori resiko rendah. Kemudian, setelah kita analisis resiko, selanjutnya adalah jadi dari beberapa sumber resiko tadi yang mungkin terjadi itu nanti ada pengkategorian lagi berdasarkan berat atau keakutan bahayanya dan dapat menyebabkan masalah kesehatan atau keamanan pangan pada konsumen. Ada bahaya tinggi, bahaya rendah, dan bahaya sedang. Nah, kalau yang tinggi kan sudah belajar mikrobiologi nih. Jadi kalau yang tinggi yang bisa bikin bahaya ya tentu saja bakteri patogen. Salmonella, Escherichia coli, Salmonella typhi untuk penyakit tifus, kemudian Vibrio cholera, Clostridium botulinum keracunan pangan, Shigella dysentery. Nah, kalau yang sedang bisa juga dari Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, kemudian sejenis bakteri Streptococcus pyogenes, kemudian beberapa jenis bakteri dari Vibrio, Aeromonas, Cryptosporidium, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang rendah sekali untuk patogennya adalah jenis Bacillus cereus, Taenia saginata, Clostridium perfringens, itu yang biasanya juga ada di tangan-tangan pekerja, jadi kontaminasinya banyak, dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya, selain dari pengelompokan menggunakan tingkat bahaya tadi,
Jadi ada pengelompokan lain yang perlu dipertimbangkan terhadap bahaya kimia dan fisik. Jadi kalau bahaya kimia dan fisik itu ada tingkat bahaya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau yang tinggi itu yang mengancam jiwa manusia, yang sedang itu bahaya yang mempunyai potensi mengancam jiwa manusia, sedangkan yang rendah itu bahaya yang mengakibatkan pangan tidak layak dikonsumsi. Jadi satuan angka di sini itu memberikan gambaran tingkat signifikansinya. Jadi untuk kategori resiko dan keakutan bahaya diberi angka 10 untuk rendah, sedang untuk 100, dan 1000 untuk yang tinggi. Sedangkan tingkat signifikansinya perkalian antara tingkat resiko dan keakutan yang menghasilkan angka 100 sampai 1 juta. Dengan signifikansi rendah 100 sampai 1000, sedang 10.000, dan beratnya antara angka 100.000 sampai 1 juta. Dan untuk nilai signifikansi yang sampai 1 juta ini bisa digunakan untuk penetapan risiko pada diagram pohon keputusan titik kritis. Nah, yang tahap selanjutnya adalah pengembangan tindakan pencegahan. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi adanya setiap bahaya yang mungkin terjadi. Jadi tahap ini sangat penting ya. Jadi untuk tahap pengembangan tindakan pencegahan ini kita sebut dengan tahapan yang kritis selain analisis bahaya atau hazard. Karena prinsip dari HACCP adalah preventif atau pencegahan bukan kuratif, maka pengembangan tindakan pencegahan sangat penting. Jadi misalnya kalau misalnya kita bilang, oh takutnya nanti produk jadinya tercemar oleh bahan baku yang masih ada misalnya salmonellanya, maka bagaimanakah pencegahannya? Kita pisahkan bahan baku dan produk jadi. Kemudian menggunakan sumber air yang sudah bersertifikat supaya nggak ada E. coli-nya. Kemudian kalibrasi timbangan dan temperatur kalau kita perlu temperatur yang tepat. Kemudian menggunakan truk yang mempunyai kemampuan mengatur suhu dan lain-lain. Nah, tadi kan ada yang saya bahas tentang kalau menggunakan tadi untuk menggolongkan analisis bahaya. Nah, selain itu biasanya yang digunakan di banyak tempat itu yang simpel itu menggunakan